السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये दिन कादियान में hari ini di Qadian adalah hari menjelang Jalsah Salanah dan insyaallah ta'ala esok hari akan dimulai Jalsah Salanah di Qadian. Begitu juga di Australia. Mungkin sudah dimulai Jalsah Salanah di sana. Dan Amerika juga, West Coast, akan dimulai juga di sana. Hanya berbeda waktu saja. Mungkin di negeri-negeri lain juga pada saat ini tengah dilaksanakan jalsah atau akan dilaksanakan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan dari berbagai sisi pada jalsah ini dan menjaga dari segala rencana-rencana jahat para penentang. Jalsah Salanah Qadian secara khusus memiliki keistimewaan tersendiri karena ini merupakan kampung, desa di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam tinggal. Dan di sana jugalah beliau mendapatkan izin untuk memulai jalsah. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam berbagai khutbah, ceramah-ceramah berkenaan dengan jalsah telah mengabarkan sejak zaman itu juga yang merupakan zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam dan itu merupakan zaman permulaan jemaat. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menggambarkan jalsah salanah Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana gambaran jalsah pada saat itu, dan beliau pun menjelaskan beberapa ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pada saat itu dan bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan tergenapinya ilham-ilham itu. Sebagian ilham-ilham itu berkenaan dengan zaman masa yang akan datang, atau ada yang sudah tergenapi dan ada juga yang akan tergenapi. Pada saat ini, saya akan sampaikan beberapa referensi dari Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Di antara jalsah-jalsah pada masa awal, Hadrat Muslih Maud menyampaikan kesan bagaimana ketika beliau kecil. Ini berkenaan dengan tahun 1936, yakni 40 tahun yang lalu, di mana di Qadian belajar anak-anak jemaat itu di madrasah. Ada satu ruangan yang sederhana dan itu dipenuhi oleh
anggota Jemaat Ahmadiyah pada saat itu untuk menjaga Qadian. Di sana dibuatkan satu ruangan yang sederhana dan di atas itu ada delman-delman bisa berjalan di sana, dan itu dibongkar oleh pemerintah Inggris pada saat itu dan dilelang, lalu dibeli oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam sebagian untuk Langarkhana. Dan plot ini adalah panjang bentuknya. Saya tidak bisa mengatakan apakah saat itu tahun 93, 94 atau 95, tapi lebih kurang pada masa itu, pada bulan Desember, pada musim itu, pada bulan itu, karena jemaat belum disebut sebagai Ahmadi pada saat itu. Nama Ahmadi itu disebut pada 1900. Sebelum itu belum disebut sebagai tanda ya, sebutan Ahmadi itu, dan tidak disebut sebagai Ahmadi. Tapi dengan membawa tujuan dan harapan itu, beliau mengatakan, saya tidak bisa mengatakan apakah proses saat itu atau terjadi sebagian itu di masjid atau di beberapa tempat lain. Karena pada saat itu umur saya adalah 7 tahun, sehingga saya tidak bisa mengingat dengan baik pada saat itu. Dan saya tidak memahami pentingnya ijtima, kumpulan saat itu, perkumpulan. Saya hanya ingat bahwa saya berjalan-jalan, bermain di sekeliling orang-orang yang berkumpul jalsah pada saat itu. Ada orang-orang yang berkumpul di sana dalam suatu ruangan yang ditilami dengan karpet, dan ada Hadrat Masih Maud alaihi salam juga di sana, dan anggota jemaat berkumpul di sana. Mungkin saja ingatan saya ada yang lupa, mungkin karpetnya jumlahnya bukan 1 melainkan 2, tapi yang seingat saya jumlah karpetnya adalah 1. Ada orang-orang yang kumpul di sana, duduk mungkin 150 atau 200, ditotalkan dengan anak-anak mungkin jumlahnya sekitar segitu. Saya beranggapan saat itu ada 1 karpet atau 2 karpet, tapi lebih kurang seperti itulah. Jadi tempat jalsah pada saat itu lebih kurang sebesar panggung jalsah. Saya tidak bisa katakan, karena saya hanya mengetahui bahwa karpet itu dirubah di dalam 3 tempat. Pertama lalu dirubah pada tempat lain karpet tadi, dan yang ketiga dari sisi umur anak-anak pada saat itu, saya tidak bisa mengatakan apakah orang-orang yang berkumpul saat itu apakah saya ingat bahwa tempat karpet itu dirubah, diganti 3 kali. Pada saat ini orang-orang yang pergi ke Qadian untuk menghadiri jalsah, mungkin mereka tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi pada zaman itu. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala telah diberikan fasilitas jalsah gang yang luas dengan 4 penjuru, dan tengah diupayakan juga supaya fasilitas bisa disediakan sebaik mungkin. Pada tahun 1936 ketika Hadrat Muslim Maud bersabda, setelah itu terus fasilitas semakin dilengkapi sampai perpisahan India-Pakistan 47. Tiba juga masa di Qadian ketika perpisahan India dan Pakistan, sehingga Ahmadi hanya terbatas pada Darul Masih dan beberapa rumah Ahmadi. Selain beberapa ratus orang, semuanya harus hijrah dari Qadian ke Pakistan. Ada beberapa Ahmadi yang memang pada zahirnya mereka lemah juga. Tapi pada masa ini, dengan karunia Allah Ta'ala, di Qadian
tengah terus dilakukan perluasan, dan orang-orang yang pergi ke sana mungkin pernah datang ke Kadian, anak muda atau orang dari luar negeri yang datang ke Kadian ini. Jika kita melihat sejarah, bagaimana hujan karunia Allah Ta'ala terus menghujani kita jemaat Ahmadiyah ini. Pada hari ini, orang-orang Rabuah pun mereka gelisah, mereka hendaknya ingat bahwa kondisi tidak terus sama sampai kapan. Pasti akan insyaallah Ta'ala, kondisi di Rabuah pun, di Pakistan pun akan berubah, insyaallah Ta'ala, dan akan tegak kedamaian, keamanan. Namun, orang-orang Rabuah hendaknya terus berdoa, dan orang Pakistan harus memperhatikan doa-doa. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahin, wala tahzan, wa antumul a'launa, in kuntum mu'minin." Janganlah memperlihatkan kelemahan, janganlah bersedih. Pastilah kalian akan mendapatkan keunggulan. Ketika syaratnya adalah jika kalian beriman. Jadi penekanan kepada doa itu bisa menarik karunia Allah Ta'ala dan merubah kondisi seseorang. Hadrat Muslim Maud bersabda, orang yang berkumpul pada saat itu, yang dirubah-rubah tempatnya pada itu, dengan niat dan iradah, bahwa Islam sangat lemah sekali di dunia saat itu, dan hanya satu cahaya yang tanpanya dunia tidak bisa terang. Orang-orang berupaya untuk memadamkan nur itu di seluruh dunia ini, yakni Islam dan nur Muhammad SAW. Dan mereka ingin menghapuskan cahaya tadi, diganti dengan kegelapan. Di dunia ini pada saat itu sekitar 1 miliar lebih. Di antaranya kebanyakan orang-orang dibanding dengan beberapa ratus orang Ahmadi pada saat itu yang berkumpul dengan niat dan dengan iradah supaya bendera Muhammad Rasulullah SAW yang ingin dipatahkan oleh para penentang, dan pada saat itu anggota jemaat tidak membiarkan bendera ini terjatuh ke bawah, dan mereka lebih memilih untuk lebih baik jiwa kami binasa daripada membiarkan bendera ini jatuh ke tanah. Jadi dibanding dengan miliaran orang pada saat itu, orang-orang jasa yang hadir pada zaman Masih Maud Islam yang jumlahnya 250, mereka seperti itulah bandingannya. 1 miliar dengan 250. Gambaran wajah mereka seperti yang tertulis pada wajah para sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang Badar. Bagaimana para sahabat perang Badar mengatakan kepada Rasulullah pada saat itu, "Wahai Rasulullah, memang kami ini lemah dan musuh ini tangguh, tapi kami tidak akan membiarkan mereka menyentuh Tuhan sebelum mereka melangkahi mayat kami." Wajah mereka mengatakan seperti itu, bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka seperti kematian yang hidup. Yang kematian mereka merupakan, mereka berkumpul. Orang yang melihat pada saat itu mentertawakan umat muslim pada saat itu, mencibir, dan mereka keheranan. Apa yang akan umat Islam lakukan ini dengan jumlah seperti itu? Saya berpikir hanya ada 1 karpet saja atau 2 karpet, tapi jalsah pada zaman Masih Maud Islam hanya segitu saja, yakni sejumlah sebesar panggung jalsah ini. Beliau bersabda, Hadrat Muslim Maud menjelaskan satu peristiwa berkenaan dengan Hadrat Yusuf. Ketika Hadrat Yusuf dijual di pasar Mesir, ada seorang nenek orang tua
Dia ingin membeli Hadrat Yusuf dengan 2 wadah kapuk. Mungkin saya bisa membeli Yusuf ini dengan 2 bungkus kapuk, dan orang-orang duniawi mentertawakan saat itu. Tapi orang-orang rohani melihat dan mendengarkan dan melangis, karena di dalam diri orang-orang mukmin mengatakan di mana itu dihormati, maka manusia tidak memperdulikan tertawaan dunia, cemohan. Bahkan saya katakan bahwa Yusuf merupakan manusia, dan pada saat itu kemampuan Yusuf belum nampak karena saat itu masih kecil, beliau masih muda, masih sangat. Tapi para saudara beliau menjual beliau dalam kondisi seperti itu. Ketika si nenek tadi berpikir, mungkin saya bisa membeli Yusuf ini dengan 2 bungkus kapuk mengganti, itu bukanlah suatu hal yang berlebihan. Khususnya ketika kita perhatikan dengan baik, bahwa ketika kafilah itu datang dari negeri itu, di sana tidak terdapat kapuk, dan itu dibawa ke Mesir, kapuk itu. Jadi bukanlah hal yang berlebihan, bahwa harga kapuk tadi bernilai cukup tinggi pada saat itu. Dan si orang tua tadi, dia beranggapan bisa membeli Yusuf dengan nilai kapuk tadi. Tapi orang-orang yang berkumpul pada saat itu, mereka beranggapan bahwa nilai kapuk itu tidak berharga, kecil sekali. Yani orang-orang pada zaman Masih Maud Islam pasti beranggapan bahwa yang berkumpul pada zaman Masih Maud Islam 250 orang ini sangat kecil. Seperti layaknya si nenek tadi membawa 2 bungkus kapuk. Tapi itu adalah gambaran kecintaan yang menutupi kelemahan manusia. Mungkin si orang tua tadi beranggapan cukup 2 bungkus kapuk ini. Jadi selain dari itu ada harga kecintaan justrunya. Selain dari nilai kapuk tadi. Dan ini di luar dugaan manusia biasanya. 200 atau 250 orang yang berkumpul pada zaman Masih Maud Islam dalam jalsah itu. Jadi darah mereka memohon di hadapan Allah Ta'ala. Memang mungkin di antara mereka banyak sekali. Tapi ketika dunia mentertawakan mereka, ketika dunia meninggalkan mereka, ketika kerabat mereka meninggalkan mereka, pergilah kamu, jauhlah dari kami. Tapi mereka, para sahabat ini menerima jemaat. Meskipun mereka memiliki ayah, nenek moyang, mereka keluarganya telah meninggalkan sahabat ini, mengusir. Jadi meskipun mereka memiliki keluarga, tapi bagaikan yatim pada saat itu. Para sahabat ini yang ikut jalsah pada saat itu. Dan tidak ada sandaran bagi mereka pada saat itu. Jadi ketika dunia memisahkan mereka, para sahabat ini, mereka gambarannya seperti yatim, anak yatim. Jadi rintihan yatim menggoyangkan arash. Jadi yang berkumpul pada jalsah pada zaman Masih Maud Islam 250 tadi tampil di sebagai buah dari rintihan mereka pada saat itu di lapangan di Kadian. Jadi pada saat itu Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu duduk. Beliau menyampaikan di hadapan ribuan orang jalsah pada saat itu. Beliau jadi rintihan jumlah orang 200-250 pada zaman Masih Maud Islam yang menghadiri jalsah pada saat itu. Yakni di lapangan itu rintihan tangisan mereka yang kalian lihat. Dan sekarang kalian duduk di Kadian di lapangan luas seperti ini. Pada hari ini seperti yang saya katakan, jalsah Salanah Kadian, jalsagahnya terus semakin luas, dan orang yang ikut jalsah pada saat laki-laki, perempuan, saya katakan kepada mereka, lapangan yang luas dan di sana terdapat fasilitas kemudahan. Pada masa itu Masih Maud Islam
berceramah, tapi sekarang tidak hanya satu bahasa saja, dalam berbagai bahasa, dan sekarang di sana tengah mendengarkan khutbah, dan ada terjemahan khutbah juga, dan di sana tengah berkumpul dari berbagai kaum, dari berbagai bangsa, dan orang-orang Pakistan yang hadir pada jalsah kajian pada saat ini, mereka mahrum dari hak-hak mereka, dan mereka memiliki keikhlasan dan keimanan dalam diri mereka, dan ciptakanlah terus jalinan dengan Allah Ta'ala dengan gejolak. Ciptakanlah gejolak itu seperti yang ada pada diri ke-250 orang pada zaman Masih Maud alaihissalam. Begitu juga di Australia, di Amerika juga, di West Coast tengah jalsah hari ini, dan di berbagai tempat. Jika berkumpul dengan niat seperti ini untuk jalsah, bahwa kami ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW yang hakiki dan ingin meningkatkan jalinan ta'alluq billah. 200 atau 250 orang pada zaman itu, dan dari itu timbul pohon yang berbuah, keluasan kadian dan keturunan para orang-orang suci pada saat ini, dan jemaat Amerika dan keluasannya, dan di Australia juga dan keluasannya. Kita tengah menyaksikan pemandangan itu. Di Australia juga sekarang telah dibeli tanah-tanah baru, Masya Allah. Jika kita ingin meningkatkan keindahannya, maka tingkatkanlah kondisi keimanan kita. Karena jika hanya berkumpul untuk jasa ini, tidaklah cukup. Jika 250 tadi memperlihatkan buktinya, ini merupakan tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas jasa ini. Dan sebagaimana janji Allah Ta'ala, bahwa kita akan mendapatkan keunggulan, insya Allah Ta'ala. Pada saat ini penduduk dunia, pada saat itu jumlahnya mungkin 100 miliar atau lebih, sekarang jumlahnya sudah 7 miliar lebih. Dan jumlah kita dibanding dengan jumlah penduduk dunia dan sarana-prasarana sangatlah jauh berbeda. Tapi kita harus melakukan pekerjaan yang seperti telah dilakukan oleh para nenek moyang kita, leluhur kita. Jadi setiap Ahmadi hendaknya memperhatikan hal ini. Tujuan kita sangatlah besar yang harus kita capai, dan semua orang yang ikut serta dalam jalsah di Kadian ini, mereka pun hendaknya ingat bahwa banyak yang berdoa pada hari-hari ini. Hadrat Muslim Maud menjelaskan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam banyak ribuan tanda beliau yang memperlihatkan keindahannya. Beliau menjelaskan satu ilham yang berbunyi, Ya'tika min kulli fajjin amik. Ya'tuna min kulli fajjin amik. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepada engkau dan membawa hadiah-hadiah kepada engkau, dan sedemikian rupa mereka dihidmati dengan, sehingga begitu banyaknya sehingga jalan-jalan pun akan legok, mendekok. Ini merupakan tanda yang agung yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala, yang bagaimana kondisi pada saat ketika ilham itu turun. Orang-orang yang melihat tanda saat ini masih hidup. Umur saya saat itu masih kecil, sabda Muslim Maud, tapi saya masih ingat pemandangan pada saat itu, ketika saat bangunan madrasah pada saat itu adalah selokan, ada kotoran yang tertumpuk di sana, dan orang-orang madrasah tidak pergi pada siang hari, katanya karena ini angker katanya. Dan ketika pergi ke sana, tidak ada yang pergi sendiri, nggak berani. Tapi pergi dengan beramai-ramai, karena
mereka beranggapan ketika pergi sendiri katanya takut kerasukan jin. Jadi ini merupakan tempat yang kosong dan biasanya orang beranggapan mengenai tempat kosong seperti itu dengan pergi ke sana akan kemasukan jin katanya. Tapi banyak sekali orang yang menerangkan bahwa di Kadian saat itu tidak mendapatkan gandum untuk harga 2-3 rupiah. Untuk keperluan mereka, saat itu orang-orang menumbuk gandum sendiri. Ketika kami membutuhkan sesuatu, maka Hazrat Masih Maud alaihissalam mengirim seseorang ke Lahore atau Amritsar untuk membelikan sesuatu. Jadi kondisi pada saat itu, tidak ada yang datang ke sini. Jika ada tamu datang ke sana, itu dalam bentuk barat atau rombongan pernikahan, seperti biasanya tidak ada yang datang. Saya pun ingat saat itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam biasa mengajak saya untuk berjalan-jalan. Saat itu ketika musim hujan, ada sahabat yang mengangkat saya ketika melewati genangan air. Saat itu tidak ada tamu, tidak ada tempat ini juga saat itu, tidak ada kemajuan pada saat itu. Pada saat itu, karena Hafiz Ahmad Ali Sahib, sebelum itu pun, tidak ada yang mengenal Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan kepada beliau, bahwa orang-orang akan datang berbondong-bondong menemui engkau, dan membawa hadiah untuk engkau. Bisa digambarkan kondisi pada saat itu, janji Allah Ta'ala tengah dijelaskan dalam bahasa, wahai orang yang tidak dikenali oleh orang-orang sekitarnya, tetangganya, dan tidak diketahui oleh orang-orang di penduduk luar kotanya, yang orang-orang beranggapan bahwa Ghulam Qadir Sahib hanya memiliki satu anak laki-laki saja katanya. Aku akan memberikan kehormatan kepada engkau. Allah Ta'ala mengatakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, orang-orang akan berbondong-bondong datang kepada engkau. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya mendengar sendiri dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan jika diperhatikan, bahwa kekafiran pun merupakan rahmat. Jika tidak ada Abu Jahal, maka bagaimana Quran tidak akan turun. Jika semua orang seperti Abu Bakar, maka hanya akan turun la ilaha illallah saja. Dari itu dapat diketahui bahwa orang-orang yang memiliki, yang menjadi milik Allah Ta'ala, segala sesuatu nampak baik bagi mereka. Dan pada zaman ini pun, di Kadian, pemandangan yang kita lihat, orang-orang datang dari berbagai negara, dan bangunan-bangunan baru berdiri di Kadian. Lalu, bagaimana berkenaan penghormatan tamu mehman jalsa salana? Muslim Maud bersabda, saya ingat, pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, pada jalsah terakhir pada zaman Masih Maud alaihissalam, jumlah totalnya adalah 700 orang pada saat itu. Sekarang kita melihat di setiap blok ini ribuan orang, tapi jumlah pada zaman Masih Maud alaihissalam jumlahnya hanya 700 orang saja. Ini adalah tahun terakhir kehidupan Masih Maud alaihissalam. Jumlah totalnya 700. Dan bagaimana pengaturan saat itu menjadi repot, sehingga para tamu jalsah tidak mendapatkan makan sampai jam 3 malam. Dan beliau mendapatkan wahyu, ya ayuhan nabi atimul. Wahai nabi, berikanlah makan kepada orang-orang yang lapar dan gelisah. Dan itu diketahui bahwa para tamu berdiri di depan langgar kana karena tidak mendapatkan makan sampai jam 3. Lalu beliau bersabda, nyalakanlah panci dan masaklah. Jika kondisi 700 orang pada saat itu, ketika beliau turun untuk berjalan-jalan, maka ke 700 orang itu langsung melihat berbondong-bondong melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam.
memang di dalam acara-acara seperti itu, tapi kita tidak melihat pemandangan di luar seperti itu. Jadi saat itu merupakan pemandangan yang mengherankan. Orang-orang sampai berdesak-desakan ketika Masih Maud salam berjalan satu langkah, orang berdesak-desakan sehingga sepatu beliau pun terlepas dari kaki beliau sehingga dipasangkan oleh para sahabat. Lalu beliau melangkah lagi, lalu sepatu beliau pun terlepas lagi karena desakan orang-orang yang ingin berjumpa dengan Masih Maud salam. Lalu dipasangkan lagi sepatu itu. Jadi beginilah kondisi pada saat itu. Ada seorang sahabat Ahmadi, dia mengatakan kepada Ahmadi lain dalam bahasa Punjabi, apakah kamu sudah bersalaman dengan Masih Maud salam? Lalu dia menjawab, begitu banyaknya orang sehingga saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dengan beliau karena begitu ramainya pada saat itu, berdesak-desakan untuk berjumpa dengan Masih Maud salam. Lalu kapan kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bersalaman? Silakan, badan saya terpotong-potong dan berjumpalah, berdesak-desakanlah untuk bersalaman dengan beliau. Dan kita melihat dalam waktu itu begitu sulitnya untuk memberi makan 700 orang pada saat itu, pada zaman Masih Maud salam, dan beliau pun berdiri sendiri untuk mengatur para tamu tadi. Pada hari ini, dengan karunia Allah Ta'ala, bagaimana dukungan Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud salam, sehingga ribuan orang dari berbagai bangsa, dari berbagai kaum tengah berkumpul di Qadian pada saat ini, dan makanan di sana dimasak sesuai dengan kesukaan mereka, dan di tempat-tempat lain di dunia ini pun jalsah sama demikian halnya. Waktu jalsah, Masih Maud bersabda bahwa jalsah tengah berkembang, mendapatkan keluasan, sehingga Masih Maud bersabda, nampaknya pekerjaan kita sudah selesai, katanya. Hazrat Masih Maud bersabda, pada masa terakhir kehidupan beliau, ketika melihat orang-orang berkumpul di Qadian, Hazrat Muslim Maud teringat, katanya, Hazrat Masih Maud pada saat itu berkali-kali bersabda, tujuan Allah Ta'ala mengutus kita ke dunia ini, itu sudah selesai nampaknya, katanya. Sehingga begitu banyaknya orang yang datang ke sini, dan banyaknya orang beriman kepada kita, sehingga tujuan kita diutus ke dunia ini sudah selesai nampaknya, sudah berhasil. Ini merupakan dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala yang merupakan tanda agung. Jemaat yang mendapatkan dukungan seperti ini dan terus berkembang, dan dalam pandangan musuh, ini bagaikan cucuk. Dan itu meskipun pandangan musuh memandang dengan penuh kedengkian, tapi jemaat ini terus maju dan mendapatkan kemajuan. Memang ini suatu hal yang sangat menggembirakan, tapi ini justru menekankan kepada kita untuk terus memperhatikan apa tujuan kita. Apa tujuan kita baiat kepada Masih Maud salam. Lalu lihatlah, di Hindustan, di Pakistan, tidak hanya di sini saja, jemaat ini sudah menyebar di 200 negara dan lebih dari itu. Kedengkian orang-orang yang dengki terus bertambah juga melihat kemajuan jemaat seperti ini. Ketika di Pakistan, di Hindustan, saya pun mendengar di Malaysia, Indonesia 2 hari yang lalu, di Kyrgyzstan juga ada seorang Ahmadi kita disyahidkan di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah ta'ala saya akan memimpin salat jenazah beliau. Ada beberapa hari yang lalu juga di Bangladesh ada dilaksanakan salat Jumat.
Dan ketika salat Jumat berlangsung, masjid kita dibom. Ini nampaknya bom bunuh diri, tapi ada seorang Ahmadi yang terluka, beberapa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan pada orang yang terluka ini. Kedengkian dan penentangan ini terus bertambah melihat kemajuan jemaat dan akan terus meningkat lagi. Tapi takdir Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa jemaat ini akan unggul, akan menang. Dan jemaat tengah berkembang dan akan terus berkembang. Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada satu ilham kepada beliau yang memiliki makna dua. Dan kita tidak bisa memberikan makna yang khas. Ilham itu adalah, angkatlah langgar ini. Jika maksud langgar itu langgar perahu untuk menegakkan di atas air, maksudnya adalah keluarlah dan sebarkanlah pesan Allah Ta'ala ini. Jika yang dimaksud langgar ini langgar yang secara zahir, maksudnya adalah orang yang akan datang ini akan terus bertambah, sehingga langgar ini angkatlah, buanglah katanya, dan aturlah tempat tinggal sendiri-sendiri masing-masing untuk mengkhidmati para tamu ini. Tidak juga waktu bisa menentukan bagaimanapun untuk menempatkan tamu. Jika itu ada dalam kemampuan manusia, kita akan memberikan menyampaikan perintah untuk terus meluaskan tempat-tempat kita, wasi makanaka, dan di kadian atau di jemaat-jemaat lain pun, jika mendapatkan taufik, kemampuan, maka teruslah perluas tempat-tempat kita untuk menampung para tamu ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, ilham Hazrat Masih Maud alaihissalam, wasi makanaka, perluaslah tempat engkau. Di kadian pada saat ini terus mendapatkan perluasan, dan guest house baru tengah berdiri di kadian, sehingga para tamu bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Tapi untuk itu para tamu pun hendaknya memperhatikan supaya seberapa fasilitas yang bisa diberikan, syukurilah itu sebatas tujuan yang utama untuk jasa di kadian itu. Perhatikanlah, janganlah hanya memperhatikan bagaimana para panitia ini mengkhidmati. Ada satu ilham kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa semua teman anggota jemaat yang bisa datang ke jalsah, maka datanglah ke jalsahnya. Tidak saat ini katanya kemudahan untuk di negeri kita belum sedemikian rupa fasilitas yang bisa didapat, tidak seperti di Eropa. Masih ada dalam jemaat kita ini yang belum ikut serta dalam jalsah ini. Dari negeri-negeri yang jauh dari Hindustan, yang telah dimudahkan dengan fasilitas, bisa datang dengan pesawat ataupun alat transportasi lainnya, usahakanlah untuk bisa datang ke kadian. Untuk negeri-negeri yang dari jauh, yang bisa mendapatkan alat transportasi dan bisa sampai ke kadian ini, tapi orang-orang yang mendapatkan kemampuan seperti ini sangat kurang dalam jemaat kita. Kita melihat dengan karunia Allah Ta'ala, di dunia ini banyak sekali negeri-negeri yang datang ke kadian, dan sebagian besar di anggota jemaat ini kebanyakan di India atau Pakistan, dan sebagian besar yang pengunjung jalsah kadian adalah dari tempat-tempat itu.
Banyak sekali di dunia ini orang-orang yang ketika mereka maju, tapi mereka malas. Saya ingin mengatakan kepada orang seperti itu, supaya orang yang memiliki kemampuan untuk datang ke kalian, jika dia malas untuk datang ke kalian, maka dampaknya akan buruk kepada anak-anak keturunan mereka. Saya melihat orang-orang yang datang ke kalian memperhatikan sehingga anak keturunan mereka pun terjaga kejemaatannya. Sehingga anak-anak mereka mengatakan kepada orang tuanya, ayah, ajaklah kami ke kalian. Sehingga ketika mereka dewasa menjadi mampu untuk bisa mempersembahkan keahmadiyahan mereka, kejemaatan mereka. Karena ijtima atau kumpulan-kumpulan jemaat dalam jemaat ini, jasa-jasa akan berdampak memberikan kesan yang baik kepada anak-anak ini. Anak-anak tidak hanya melihat kondisi rohani tadi, ijtima tadi menjadi pemandangan yang menarik bagi mereka, bagi anak-anak ini. Jadi mereka yang memiliki kemampuan untuk datang ke kalian, hendaknya mereka mengusahakan untuk bisa datang ke kalian. Dan jalsah yang dilaksanakan di negeri masing-masing itu harus dihadiri juga. Jalsah-jalsah itu. Karena daya tarik anak-anak, rengekan anak-anak untuk jalsah ke kalian ini bisa menjadi penggerak kepada kita untuk bisa datang ke kalian. Jadi kemalasan untuk tidak datang ke kalian yang bisa kita tinggalkan, tapi kita malas, maka itu merupakan kezaliman kepada anak-anak kita sebetulnya. Khususnya kepada para Ahmadi di Hindustan, di India, hendaknya mereka berupaya untuk bisa datang ke kalian, menghadiri jalsah. Hakikatnya adalah, seperti yang saya katakan, di dalam jemaat ini belum masuk orang-orang yang berharta, orang-orang tidak mampu untuk datang ke luar negeri, ini ke kalian dari negeri-negeri lain, tapi jika di suatu zaman, orang-orang kaya telah masuk dalam jemaat kita ini, sehingga dan ongkos untuk datang ke kalian semakin berkurang, maka orang-orang akan berdatangan dari berbagai pelosok ke kalian ini. Nampak beberapa tahun yang lalu sulit untuk datang ke kalian, tapi ketika kita melihat saat ini, bagaimana karunia Allah Ta'ala turun, di Amerika akan ada orang-orang yang berharta yang bisa membelanjakan untuk datang menghadiri jasa-jasa, dan mereka harus berupaya sekali, dua kali untuk datang ke kadian. Ada tuduhan kepada orang Ahmadi ini tidak pergi ke naik haji katanya, sebagai gantinya ke kadian. Selain jasa, pergi juga ke naik haji, silahkan. Karena di kadian ini ada keberkatan ilmu dan limpahan karunia dari markas itu akan terus melimpah kepada orang-orang. Meskipun di kadian tidak ada khilafat, tapi kondisi rohani di sana bisa memberikan suatu kesan tersendiri bagi orang-orang. Ketika orang-orang datang dari tempat-tempat yang jauh ke kadian, karena ada satu ru'yah Masih Maud alaihi salam, beliau melihat bahwa beliau tengah berenang di udara. Orang-orang berjalan di air, tapi saya berenang di udara. Maka karunia Allah Ta'ala begitu derasnya turun kepada beliau. Itulah beliau, bahwa masa itu akan datang. Sekarang begitu mudahnya ada kereta yang bisa memudahkan untuk datang ke kadian. Sekarang berapa pesawat yang datang untuk
tamu yang datang dengan pesawat terbang untuk hadir dalam jalsah kajian ini. Seperti yang saya katakan, orang-orang datang dengan melalui pesawat udara dan orang-orang lokal kajian India juga yang tidak terpikir awalnya bagaimana untuk sampai di kajian. Beliau bersabda, ini merupakan keputusan Allah Ta'ala untuk agamanya. Setelah Makkah dan Madinah, kajian ingin dijadikan sebagai markaz. Makkah dan Madinah merupakan dua tempat yang berkaitan dengan zat Rasulullah SAW. Beliau adalah pendiri Islam dan junjungan Hazrat Masih Maud SAW dan guru Hazrat Masih Maud SAW. Karena itu, kedua tempat itu memiliki keunggulan dari kajian. Tapi setelah Makkah dan Madinah, tempat yang ditetapkan sebagai markaz oleh Allah Ta'ala, yakni ini merupakan bayangan Rasulullah SAW, yakni Hazrat Masih Maud SAW, dan ini merupakan satu-satunya markaz. Dan saya katakan, selain Makkah Madinah yang sebetulnya markaz tabligh, sekarang telah dilupakan oleh orang-orang. Tapi kondisi ini tidak akan berlalu untuk selamanya. Jadi di negeri Arab, saya yakin ketika Ahmadi memenuhi Makkah Madinah ini, maka dua tempat ini akan kembali keagungannya. Jadi orang yang hadir di kajian pada saat ini hendaknya memperhatikan hal ini. Setelah rasa syukur ini, saya ingin sampaikan nasihat kepada orang-orang yang berkumpul di kajian pada saat Hazrat Muslim Maud bersabda, yang menyebabkan kebahagiaan juga, di sana juga ada kedukaan. Di mana ada bunga, ada juga duri. Ada juga kemajuan, ada juga kedengkian. Walhasil, segala sesuatu yang baik, untuk mendapatkannya, ada juga kekuatan penentang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sesungguhnya, kemajuan tadi tidak akan didapat sebelum menghadapi musibah-musibah dan duka-duka tadi. Untuk itulah para nabi mendapatkan kesulitan, musibah-musibah. Terkadang orang-orang yang lemah, yang dangkal, mereka menjadi murtad. Itulah ujiannya. Tapi terkadang beberapa orang-orang yang lemah imannya tadi, mereka pun terkadang tersandung. Saya pun teringat, saya pun pernah jelaskan di sini, di kajian suatu ketika ada tamu dari Peshawar. Saat itu, Hadrat Masih Maud, setelah sholat, Hadrat Masih Maud Islam duduk di masjid, dan ada tamu datang untuk menjumpai beliau. Bagaimana para pengikut beliau memiliki kecintaan yang khusus kepada Masih Maud Islam, dan melihat seorang nabi itu, mereka tidak memperdulikan hal yang lain. Sebagaimana Hadrat Mufti Muhammad Shadiq meriwayatkan, pada hari jalsah katanya, ketika beliau alaihissalam keluar, maka banyak sekali orang yang berkumpul menghampiri beliau. Dalam keramaian itu, ada seorang ingin salam kepada beliau dan bertanya kepada seorang sahabat, apakah kamu sudah bersalaman dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam? Bagaimana bisa dapat kesempatan seperti ini? Karena begitu ramainya. Berusahalah untuk bersalaman meskipun badan kamu terpotong-potong, karena kesempatan ini tidak akan didapatkan lagi. Lalu beliau pergi untuk bersalaman. Jadi setelah melihat Nabi, ada suatu gejolak dalam diri seseorang untuk berjumpa dengan seorang Nabi itu. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk setelah salat di masjid, lalu orang pun langsung mengerumuni beliau untuk berjumpa dengan beliau. Tapi setiap kita berkeinginan untuk datang duduk dekat dengan beliau alaihissalam. Ada seorang yang ditakdirkan untuk itu. Lalu dia datang dari Peshawar, orang itu.
dia tengah sholat dan sholatnya lama, orang-orang menunggu orang ini. Ketika orang-orang yang menunggu tadi melihat, orang-orang mulai mendekat kepada Masih Maud alaihissalam, sehingga orang-orang ini pun mulai mendekati Masih Maud alaihissalam untuk dekat dengan Masih Maud alaihissalam, tapi dengan ketergesa-gesaan itu, sikut orang-orang ini mengenai orang yang tengah sholat ini. Lalu orang yang sholat tadi marah, kecewa, beginilah kondisi Masih Maud alaihissalam. Lalu dia emosi dan pergi, akhirnya murtad dari jemaat. Seolah-olah sesuatu yang menjadi penyebab kemajuan keimanan, bisa saja itu menjadi ketersandungan buat orang itu. Permisalannya, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, ketika cahaya datang, maka kegelapan hilang. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingin nasihatkan kepada orang datang ke Qadian, bahwa keramaian di Qadian, desak-desakan, jika memberikan kerepotan, kesulitan bagi Anda, maka janganlah khawatir dengan itu. Hendaknya diingat, di jalsah dimanapun, jadi para panitia harus berupaya sebisa mungkin untuk mengkhidmati para tamu. Jangan sampai ada kekurangan. Seperti di Qadian saat ini pun, orang-orang yang datang di Qadian, dari sisi pengaturan, jika ada timbul kesulitan, maka tahanlah, bersabarlah, dan janganlah menyebabkan itu menjadi ketersandungan iman buat kita. Semoga Allah Ta'ala menurunkan keberkatan karunia-Nya kepada jasa Qadian dan jasa-jasa dimanapun saat ini, dan bisa melalui hari-hari jalsa ini dan sampai kepada penutupan dengan karunia Allah Ta'ala, dan jalsa ini menjadi pengumpul karunia-karunia Allah Ta'ala, dan semua peserta jalsa menjadi pewaris doa-doa Masih Maud alaihissalam. Amin. Dan mereka pun dengan sendirinya berdoa pada hari-hari jalsa ini. Seperti yang saya katakan, di Rusia, di Kyrgyzstan, ada seorang Ahmadi yang disyahidkan di sana, namanya Abdul Jalilov, Yunus Abdul Jalilov. 22 Desember pada jam 8 di sebelah barat Kyrgyzstan, ada 2 orang yang menembak beliau sehingga beliau syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika di luar rumah, ketika beliau berdiri di luar rumah beliau dengan tetangga beliau, ada 2 orang datang lalu mulai menembaki beliau, menembakkan 12 peluru mengenai tubuh beliau. Orang yang menyerang tadi tidak menembak tetangga beliau, hanya menembak Yunus Sahib. Lalu beliau dibawa ke rumah sakit. Beliau wafat di perjalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah beliau dan saudara beliau masih gair. Kerabat beliau menyuruh Maulwi Gair Ahmadi untuk menyolatkan jenazahnya, karena belum ada orang Ahmadi yang sampai pada saat itu. Maulwi itu pun baik, mengatakan katanya orang ini meninggal dengan dizalimi, karena kezaliman ini bertentangan dengan Islam, katanya, ayo kita salatkan. Lalu setelah itu anggota jemaat datang, lalu melakukan salat jenazah hadir. Lalu ada kekhawatiran juga orang Gair Ahmadi akan menghebohkan hal ini, tapi dengan karunia Allah Ta'ala kondisi aman, terkendali. Departemen kriminal yang di sana, mereka polisi di sana datang lalu membawa beberapa anggota jemaat ke kantor mereka dan diberikan informasi berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah juga. Mereka juga sangat keheranan. Kami mendengar berkenaan kalian ini lain, katanya. Insyaallah Ta'ala kami akan mempertahankan hakikat ini, dan mereka telah menangkap 2 pembunuh itu, penembak tadi.
mereka mengatakan ada 4 orang di Syria yang ingin kami bunuh, orang Ahmadi ini katanya. Mereka telah menyerang dengan pisau, lalu telah membunuh 3 bulan yang lalu, ditusuk dengan pisau, tapi alhamdulillah sembuh kembali, tidak terjadi apa-apa. Tapi yang kedua ini beliau meninggal syahid. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Polisi tengah berupaya untuk menangkapnya. Semoga ini bisa terselesaikan. Tindak reaksi para Ahmadi lokal atas peristiwa ini, anggota jemaat bersedih, tapi mereka mengatakan kami tidak gentar sedikit pun. Setelah kesyahidan ini, kami tidak akan berhenti sesuai dengan nubuatan bahwa Masih Maud yang akan datang itu, kami akan terus sebarkan pesan yang beliau bawa ke dunia ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, mereka memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat. Abdul Jalil Yunus Sahib, almarhum ini, pada tahun 78 beliau baiat, lahir, dan 2008 beliau baiat. Beliau termasuk Ahmadi awalin. Kerabat beliau menentang, tapi beliau tetap teguh dalam keimanan beliau setelah baiat, mengatakan bahwa saya telah memiliki perubahan rohani yang luar biasa. Karena itu beliau terus dekat dengan para mubalighin. Ketika beliau mempelajari suatu hal yang baru, beliau sangat senang sekali dan beliau dawam salat berjamaah. Setelah ketika disyahidkan, beliau mendapat sebagai General Sekretari jabatan beliau dalam jemaat ini. Beliau meninggalkan istri dan 4 anak. Anak yang besar 9 tahun, 6 tahun, 3 tahun, dan ada 3 bulan umur putra beliau. Mubalik kita menulis berkenaan beliau, Yunus Sahib sendiri di dalam keluarga beliau yang baiat. Setelah itu istri beliau baiat. Beliau Ahmadi yang mukhlis dan beliau sangat mencintai Masih Maud Islam dan khalifahnya. Beliau sangat ramah dan rendah hati orangnya. Beliau sangat hobi mempelajari agama dan bertabligh. Salat beliau sangat khusyuk. Beliau selalu memikirkan untuk kemajuan jemaat Kyrgyzstan dan beliau sangat rajin berdoa, sangat menghormati mubalik jemaat dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Ketika mubalik meninggalkan negeri, katanya beliau sangat sedih. Di Rusia, sekarang di Kyrgyzstan. Beliau merupakan syahid pertama di Rusia ini. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Dan setiap tetesan darah beliau bisa menjadikan penyebab terikutnya banyak orang masuk dalam jemaat ini. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan menjaga anak keturunan beliau dan meningkatkan terus keimanan keyakinannya. Seperti yang saya katakan, setelah Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر